Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi ada unit Innova yang ada di belakang saya ini punya konsumen kami Om Tio yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk restorasi, modifikasi, upgrade, repaint jadi keren dan bagus lagi. Umur boleh nambah tapi gaya tetap stylish dan gagah. Nah contohnya Innova ini yang ingin menolak tua. Yuk penasaran ya bagaimana progres hasil akhir dari mobil ini? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit Innova punya konsumen kami Om Tio itu ada permintaan di awal untuk dilakukannya servis general check up dari divisi bengkel mesin kami. Nah, unit mobil ini tuh ada keluhan dari konsumen kami itu rembes di bagian cover timing bawah. Nah, di sini treatment yang pertama kita lakukan adalah untuk membereskan PR tersebut. Karena cover timing bawah itu kalau kita benahi, membongkarnya tuh hampir turun setengah mesin bosku. Jadi benar-benar dibongkar semua. Nah di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses pekerjaan tersebut. Kita bongkar dari bagian atas hingga kita melepas di cover timing bawah. Nah untuk spare partnya itu sebenarnya murah, cuman mengganti seal o-ring saja. Tapi jasanya bosku yang cukup repot ini karena memang dari segi waktu kurang lebih pengerjaan 2 hari ya, dan membongkarnya cukup banyak. Nah di sini langsung di treatment sama tim kami. Selain itu kita juga melakukan servis pengecekan di bagian rem 4 roda, kaki-kaki, semuanya dicek. Apabila memang ada perlu peremajaan yang pastinya kita akan belanjakan. Nah di sini setelah kita cek di bagian kampas, rem, kaki-kaki itu ada beberapa peremajaan, terutamanya di bagian kaki-kaki yang nantinya lanjut akan kita belanjakan spare part dari kaki-kaki tersebut. Nah di sini kita juga melakukan penggantian seperti oli mesin menggunakan PTT 10W40 sebanyak 5,5 liter ya. Apabila kita mengganti filter olinya, terus juga kita ganti filter oli, kita lakukan proses gurah mesin untuk membersihkan kerak-kerak di atas piston, terus kita melakukan proses tune up juga, pembersihan throttle body, pembersihan filter bensin, dan servis rem 4 roda, serta penggantian spare part di bagian beberapa item di kaki-kaki. Nah di sini kita kasih lihat ke teman-teman bukti autentik seperti ini Om Tio, mobil Anda kita kerjakan sebaik mungkin. Di sini kita video dokumentasi sebagai bukti autentik. Walaupun konsumen kami tidak datang ke sini melihat progresnya tiap hari, tapi di Garasi Mobil Semarang kita perlihatkan, Om, kalau mobil Anda kita kerjakan detail seperti ini, pastinya Anda kan puas dan yakin ya. Jadi nggak ragu atau berpikir negatif tentang kami. Ini loh Om, mobil Anda tak kerjakan sebaik mungkin, sedetail ini, layaknya mobil sendiri. Nah di sini proses pengerjaan dari divisi bengkel mesin untuk melakukan servis semuanya ini memakan waktu sekitar 2,5 hari ya, karena memang untuk treatment di pemberesan rembes oli lewat cover timing bawah itu kurang lebih 2 hari. Nah jadi seperti inilah treatment yang kita terapkan dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang.
GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil lanjut untuk divisi bengkel cat modifikasi untuk melakukan tugasnya merestorasi, mengupgrade, merepaint, membuat penampilan mobil ini jadi berbeda, bertransformasi Innova Barong 2015 dengan warna Black Attitude. Nah, di sini penampilan before-nya teman-teman bisa lihat sendiri, di mana Innova generasi tahun 2005 tipe V bensin manual dengan warna basic original, warnanya itu Black Mica. Proses pertama yang akan kita lakukan dari pekerjaan divisi bengkel cat modifikasi kami, di sini kita akan melakukan proses operasi plastik. Kita upgrade seluruh item spare part dari bagian depan. Jadi ini di bagian depan kita bongkar semua, dari fender kanan kiri, kap mesin, bumper depan, headlamp depan, grill, liner fender, semua penampilan muka depan itu kita bongkar, jadi meninggalkan dari sisi aksen pintu depan aja. Jadi semua item part yang banyak diganti itu lebih utamanya di bagian sisi depan. Kalau di sisi belakang itu cuman diganti bumper belakang, lampu stop lamp, terang linknya kita ganti, terus list kaca belakang, spoiler, serta lampu mata kucing LED bumper belakang. Jadi cuman 5 item aja dari sisi bagian belakang. Sisanya itu di bagian sisi depan. Karena kalau kita total itu penggantian part item itu ada 21 item, jadi 16 item part yang kita ganti berada di sisi bagian depan. Nah, di sini untuk proses upgrade yang kita lakukan dari project unit mobil ini tidak langsung kita pasangi semua. Jadi di sini cuma kita upgrade beberapa aja, seperti kap mesin, fender kanan kiri, terus tiang lock dudukan bagian depan sebagai pegangan bumper sama grill, serta kita ganti bumper depannya. Nah, nanti kita lakukan proses penyetingan dahulu dari bagian kap mesin sama fenders dan juga bumper untuk kita lakukan penyetingan sepresisi mungkin. Nah, nanti setelah kita upgrade dari penampilan muka depan dan juga muka belakang, selanjutnya itu akan melalui proses pengecatan dahulu ya, dari tahap dempul, epoksi, ngecat, pernis hingga finishing. Nah, di sini nanti juga langsung kita bongkar-bongkari dulu item-item spare part mobil ini, seperti spion kita copot, terus list pintu kita lepas, pelipit kaca kita bongkar, handle pintu kita bongkar, talang air kita bongkar, karet-karet kita bongkar. Semua item spare part itu kita bongkar dahulu, karena nantinya unit mobil ini akan lanjut di tahap berikutnya untuk proses pendempulan. Nah, di sini proses perataan bodi yang kita terapkan pada project unit mobil ini, kita lanjut langsung proses pendempulan. Nah, di sini unit mobil kita lihat bodinya aman, tidak ada perlu yang dikerok. Jadi langsung kita timpa perataan bodi menggunakan teknik pendempulan. Nah, di sini buat teman-teman yang request untuk full kerok atau kerok beberapa bagian, pastinya bisa kita penuhi. Tapi ingat, ada biaya tambahan dan waktu tambahan. Jadi seperti itu. Nah, di progres mobil kali ini konsumen kami Om Tio, budget minimalis, hasil tetap istimewa. Makanya ini langsung kita progres untuk proses pendempulan merata, setelah itu proses pengamplasan merata, setelah itu kita jemur. Nah, lanjut di video progres sekali ini, unit mobil itu sudah selesai proses pendempulan, pengamplasan. Nah, di sini lanjut untuk proses epoksi ya. Untuk bagian bumper plastik depan belakang itu kan baru, sebelum kita timpa epoksi, kita spray dahulu menggunakan PP primer plastik atau lem perekat ya, agar nantinya ke depan cat pada bagian bumper plastik baru itu tidak mudah terkelupas. Nah, lanjut setelah itu kita timpa epoksi 2 step. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kami tuh benar-benar menjaga kualitas walaupun dengan model cat timpa. Kita lakukan proses epoksi 2 step menggunakan bell coat primer dan bell coat filler. Jadi kita membutuhkan setidaknya sekitar 2 paket epoksi ya. Yang jelas pasti boros bahan, tapi demi kualitas, agar nanti ke depannya cat yang kita timpa pada mobil ini tuh awet, tidak mudah ngedrop, ketarik dari kualitas cat lama yang mungkin jelek. Makanya itu di sini kita berikan lapisan 2 lapis epoksi agar ke depannya jangka panjangnya itu awet, kinclongnya juga terjaga. Jadi seperti itu. Nah, setelah epoksi 2 step selesai, biasanya kita jemur. Kurang lebih itu dijemur 1-2 hari.
biar epoksi itu keringnya maksimal. Setelah itu kita amplas merata menyeluruh epoksi dari body cat mobil tersebut. Nah, di sini setelah itu lanjut proses masking. Kita bungkus semuanya pada bagian part yang tidak terkena cat ya, seperti kaca-kaca, terus bagian sela-sela dalam pintu, itu kita tutupi dengan proses masking plastik seperti ini. Setelah proses masking selesai, di sini sebelum kita timpa cat dasaran satu lapis, kita bersihkan dahulu menggunakan cleaning degreaser anti silikon merek AXT ya. Di sini merek-merek yang kita gunakan kita kasih info, kita kasih paham ke teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa browsing dari harga bahan-bahan yang kami gunakan. Apakah bahan yang kami gunakan jelek dan murah meriah, ya bisa diinfokan. Karena memang di sini kami memberikan kualitas, bahan-bahan premium, semua kita kasih lihat dan kita kasih paham ke teman-teman semua. Oke, kembali di video progres pekerjaan dari unit Innova ini. Di sini Innova ini lanjut kita lakukan proses cat dasaran satu lapis. Kita timpa cat warna hitam satu lapis luar dalam. Nah, nantinya sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, di sini tuh nanti setelah cat dasaran akan kita lalui proses quality control final check ya. Jadi nanti setelah dicat dasaran itu akan kelihatan bosku, apabila ada yang lubang-lubang kecil tertinggal atau mungkin ada body cat yang kurang rata, nanti kita akan quality control, kita cek semuanya, karena nanti kita akan lakukan proses pendembulan tipis dan pengamplasan menyeluruh merata. Jadi di sini tuh bener-bener kualitas dari hasil pengecatan itu jangan sampai ada kecacatan yang tertinggal. Makanya itu kita quality control dahulu sebelum kita timpa cat utama hingga top coating. Oke, jadi setelah final cross check quality control dari body cat menyeluruh, kita cek aman, sudah rata, tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Di sini unit mobil akan lanjut kita lakukan pembersihan ulang, cleaning degreaser anti silikon menggunakan merek AXT. Karena musuhnya di dunia pengecatan tuh ada 3 jenis, yaitu minyak, silikon, dan debu. Makanya itu sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, kita bersihkanlah dahulu menggunakan degreaser anti silikon. Ini pengecatan model ruangan, di mana ruangan kami tertutup, di mana ruangan open kami itu penyedotan atau sirkulasi udaranya itu kipasnya ada di bawah mobil. Itu teman-teman kalau melihat di bawah mobil ada jeruji-jeruji besi, itu isinya kipas penyedot. Jadi ketika kita spray cat atau pernis akan langsung disedot dari bawah dan dibuang keluar melalui sirkulasi yang kita terapkan. Yuk bayangin aja kalau ngecat di luar tuh kayak gimana hasilnya. Ini di ruangan open dengan sirkulasi yang bagus, kadang aja masih ada debu yang tertinggal ya. Apalagi yuk bayangin ngecat yang di luar, itu hasilnya seperti apa ya, yuk bayangin aja bosku. Nah, di sini kita kasih paham ke teman-teman semua kenapa kualitas kami itu bagus, pengerjaan detail ya dipertontonkan ke teman-teman semua. Jadi seperti itu. Nah, di sini setelah kita lakukan cleaning degreaser anti silikon, lanjut kita timpa cat utama Black Attitude ya. Black Attitude ini cat utama kami menggunakan cat jenis Duco cat bakar dengan merek Niken atau Blinken. Nah, teman-teman bisa searching lah, Blinken warna hitam, 1 kaleng atau 1 liternya berapa. Kita membutuhkan setidaknya 5 liter cat. Jadi bisa dikomparkan lah berapa harganya, karena per kalengnya itu 1 liternya sekitar 400.000. Nah, kita membutuhkan untuk cat full body 5 liter. 5 liter kali 400.000 berarti ya sekitar hampir 2 juta bosku. Hanya untuk bahan cat, belum thinner, belum top coatingnya.
Nah, di sini top coatingnya kita menggunakan Siken HS Premium. Nah, untuk top coating ini kita itu membutuhkan sekitar 2,5 paket. 2,5 paket itu berupa 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, dan juga 1/4 thinner extra slow reducer. Jenis pernis yang kami gunakan ini adalah pernis dengan tingkat kekeringan slow reducer ya. Karena untuk proses pengecatan full body itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita membutuhkan tingkat pengeringan yang slow, extra slow. Nah, itu harganya berapa untuk pernis top coating merek AkzoNobel dengan kualitas Japan punya? Per liternya berapa satu paketnya bisa dicek di online. Ya, untuk pengecatan butuh sekitar 2,5 paket ya, kurang lebih 3 paket lah kalian belinya. Nah, satu paketnya berapa? Itu kurang lebih seharga 750 hingga 800 ribu untuk satu paket pernis ya. Nah, teman-teman beli minimal 3 paket, berarti kurang lebih sekitar 2 jutaan ya. Nah, di sini pernis dan cat itu hampir 4 juta lebih bosku, hanya untuk pernis dan cat. Belum thinner, belum dempul, belum amplas, belum plastik masking, belum jasa, belum sewa tempat ya. Di sini teman-teman bisa menilai harga-harga bahan yang kami gunakan ini bahan-bahan premium, bukan bahan-bahan kaki lima. Dan merek-merek yang kami gunakan kita kasih paham ke teman-teman semua. Jadi ini loh kualitas dari Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini lanjut di video progres pengerjaan. Untuk top coating pernis 5 liter kita spray ke body cat mobil ini, kurang lebih menghasilkan sekitar 4 layer. Jadi 4 layer itu tuh tebel, wet look, glossy, kinclong. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya setelah proses top coating. Kondisi masih basah, kinclongnya bisa buat ngaca. Yuk bayangin aja kalau nanti setelah dipoles hasilnya seperti apa. Penasaran? Tonton aja bosku sampai akhir video, nanti kita akan bahas kupas tuntas. Nah, setelah ini kita akan jemur dulu. Jadi pernis ini itu kita jemur atau kita diamkan 3-4 hari sampai benar-benar itu pernis keringnya maksimal. Baru nanti kita berani lakukan proses finishing, amplas, dan pemolesan. Nah, di sela-sela waktu itu kita mulai cicil pekerjaan lain-lain seperti modifikasi di bagian perlampuan mobil, headlamp dan fog lamp kita modifikasi menggunakan Pro 7 P730 RS. Dan nanti juga kita melakukan pekerjaan lain-lainnya seperti pengecatan grill, pengecatan list cap, pengecatan trunk lid, terus pengecatan spoiler, dan beberapa item variasi yang diinginkan konsumen lainnya. Jadi mulai kita cicil semua. Nah, nantinya di tahap finishing ini kita lanjut akan melakukan proses pengamplasan, pemolesan, hingga pemasangan semua item spare part variasi dari mobil ini. Dan juga nanti kita lanjut untuk proses pemasangan seperti handle pintu, door trim, karet-karet, grill, trunk lid, spoiler, semuanya kita pasangi. Nah, di tahap finishing ini dari awal sampai akhir akan memakan waktu kurang lebih 7-10 hari kerja. Jadi kurang lebih seperti itu treatment-treatment yang kita terapkan dari project restorasi modifikasi repaint upgrade Innova ini. Penasaran buat teman-teman? Yuk tonton, simak pekerjaan mobil ini sampai usai.
mempersembahkan. Setelah selesai mobil dari divisi bengkel cat, kali ini unit mobil lanjut untuk divisi salon detailing. Nah, di sini proses salon detailing meliputi eksterior, interior, hingga ruang mesin kita treatment semuanya. Jadi di sini tuh nanti ke depannya konsumen kami, Om Tio itu ketika ngambil mobil udah nggak perlu beres-beres lagi. Ini loh kualitas garasi mobil Semarang, di mana tingkat kebersihan di akhir sebelum diserahkan konsumen di treatment detail seperti ini. Layaknya mobil di showroom ya, di salon detailing, interior, eksterior, hingga mesin. Jok 3 baris kita bongkar, di mana joknya itu ternyata tuh di covernya tuh sudah pada sobek jelek, covernya kita lepas, kita salon semuanya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menilai bagaimana tingkat kualitas kedetailan dari garasi mobil Semarang. Yuk tonton, simak video ini sampai usai. Thank you. Oke bosku, jadi unit Innova menolak tua, upgrade dari generasi lama menjadi Barong 2015, repaint, restorasi, modifikasi sudah kita selesaikan. Nah ini kita bahas kupas tuntas apa saja proyek yang kita lakukan. Ini kita hari ini itu syuting di tanggal merah ketika Imlek ini. Dari kemarin Semarang hujan terus ini aja udah gerimis ini. Ini nanti kita akan review singkat lah bagaimana spek kondisi mobil setelah kita modifikasi. Nah, di sini unit mobil itu sudah kita upgrade Barong dan kita lakukan proses repaint jadi warna black attitude ya. Nah, di sini modifikasi yang kita lakukan setelah kita upgrade, headlamp kita menggunakan Roji Pro 7 P730RS lengkap dengan fog lamp-nya. Untuk hasil cahayanya sudah sering saya bahas di YouTube ya. YouTube, TikTok, Instagram sudah sering saya bahas hasil cahayanya untuk P730RS kali ini. Nah, untuk modifikasi selanjutnya, konsep di bagian grill dan logo serta list cup kita buat full black glossy ya. Kesannya mewah dan elegan. Nah, ini kita upgrade art item yang kita ganti itu ada 21 item. Kalau dari bagian depan itu dari fender, kap mesin, headlamp, soket senja, grill, logo, list cup, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, liner fender dalam, bracket bumper, dan tiang lock dudukan di dalam sini untuk pegangan grill sama pegangan bumper itu kita ganti. Nah, setelah itu kita lakukan upgrade juga di bagian sisi belakang. Di bagian sisi belakang nggak banyak yang kita ganti, lebih ke bumper belakang, LED mata kucing bawah, stop lamp, trunk lid, list kaca, serta spoiler atas. Jadi hanya itu saja yang kita ganti. Nah, ini ketika masuk ke kami untuk velg udah diganti model racing seperti ini ya, jadi matching ya. Terus untuk konsep penampilan samping, clean look tanpa ada list pintu. Terus handle pintu kita
repaint warna bodi, pelipis kaca kita ganti, serta talang air slim. Jadi konsepnya hanya seperti itu bosku. Nah di sini bisa lihat sendiri nih, ini body cat apa kaca nih loh. Pantulannya nih lebih ya, cakep ya. Nah di sini untuk interior itu kita tidak melakukan modifikasi sama sekali. Jadi di interior itu kita cuma melakukan proses salon detailing ya. Kemarin ketika datang tuh jok ini di cover tapi bungkusnya sudah jelek, langsung kita bongkar biar kelihatan original. Sama penggantian ini head unit Android 9 in dan ganti frame ya. Jadi hanya itu aja di interior yang kami lakukan. Dan proses cleaning kami bersih ya. Ini bisa dilihat bersih semuanya. Terus proses repaint kami juga rapi hingga di bagian sisi dalam seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Duh ini gerimisnya kok semakin deres bosku. Untuk konsep penampilan belakang. Jadi ini clean look ya tanpa ada emblem. Cuman menyisakan emblem logo Toyota aja. Jadi konsepnya tuh OEM look standar. Nah di sini untuk spion juga kita ganti cover spion. Hanya itu aja. Lanjut yuk kita review di bagian ruang mesinnya. Jadi ruang mesin ini cuman kita lakukan proses salon detailing saja bosku. Tapi hasilnya bersih ya. Nah ini ruang mesin kita proses salon detailing. Mana ada bengkel cat yang detail seperti garasi mobil Semarang ya. Melakukan proyek mobil ini cleaning hingga bagian ruang mesin. Nah ini untuk tiang dudukan grill sama bumper kita ganti baru. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu bosku proses review hasil air dari proyek mobil ini. Mohon maaf kalau semisal saya reviewnya nggak begitu banyak karena di sini hujan ini. Akhir-akhir ini Semarang hujan terus. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.